pagi saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pagi ini dalam sapaan pagi HKBP Kebun Jeruk, Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita renungkan firman Tuhan pagi ini. Tapi sebelumnya, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Pagi ini, Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024, firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 7, ayat yang ke-25, demikian dinyatakan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sekali lagi saya tegaskan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah Batak mengatakan salamat dasor sega luhutan. Artinya kira-kira demikian. Jika kita salah membuat dasarnya, maka keseluruhan bangunan akan runtuh. Demikian juga dengan yang dinyatakan oleh nats kita pagi ini. Ini adalah perumpamaan Yesus tentang membangun rumah. Tapi yang terakhir ini dia membangunnya di atas batu, di atas yang kokoh. Dan pagi ini Tuhan juga mau mengingatkan kita di mana kita mengalaskan kehidupan kita. Apa dasarnya? Sangat penting membuat dasar yang kokoh dalam kehidupan kita masing-masing. Itu catatan terpenting, sangat penting membuat dasar yang kokoh dalam kehidupan kita. Benar bahwa kita semua bisa mengatakan bahwa hidupku beralaskan kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lebih kuat dan yang lebih kokoh daripada Tuhan. Benar, hidup kita beralaskan Tuhan. Tapi hidup yang beralaskan Tuhan yang bagaimana? Jika Tuhan yang menjadi dasar hidupmu, apa yang kau cari? Jika Tuhan adalah dasar hidupmu, apa yang mau kita gapai? Apa yang mau kita raih? Jangan asal kita mau mengatakan Tuhan, padahal bukan. Jika kita membuat Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, maka tuntutannya adalah kita harus hidup di dalam kasih. Itu yang benar. Tuhan sebagai dasar kehidupanmu, maka engkau akan dibangun di dalam kasih. Jika kita tidak dibangun di dalam kasih, kita perlu mengkaji ulang apakah benar Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Jika kita tidak dibangun di dalam kasih, kita perlu bertanya, mengkaji ulang lagi, siapa sih atau apa sih sebenarnya yang menjadi dasar hidupnya. Jangan-jangan bukan Tuhan. Tapi yang jelas, jika seseorang beralaskan Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan dibangun di dalam kasih. Itu pasti. Karena itu Bapak Ibu Saudara, maka mari renungkan hidupmu pagi ini. 1 minggu perjalanan yang telah Tuhan berikan. Apakah memang benar-benar itu menggambarkan kasih yang Tuhan berikan? Atau tidak? Dan dari situlah kita akan bisa melihat sebenarnya dasar hidup kita masing-masing apa. Berdasarkan Tuhan atau berdasarkan apa. Tapi yang perlu
hiduplah dalam kasih. Itu tandanya Tuhan adalah dasar hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, yang telah memberikan kehidupan ini kepada kami. Terpuji Engkau Bapa, yang telah menyertai perjalanan kehidupan kami dalam 1 minggu ini hingga akhir minggu hari ini. Dan kiranya Tuhan yang bersama kami. Tuhanlah menjadi dasar hidup kami, sehingga kami benar-benar meniru apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu hidup dalam kasih, mengasihi sesama, mengasihi lebih luas lagi. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi pergi keluar untuk mengasihi lebih banyak lagi. Sehingga kasih Yesus yang telah kami terima, kasih Yesus yang telah menjadi dasar hidup kami, kami tularkan kepada banyak orang. Kami berikan kepada banyak orang, sehingga lebih banyak lagi yang menerima kasih Yesus melalui kasih yang kami bagikan, kami berikan bagi sesama. Bapa di surga, berkati kami dan sertai kami. Ampuni kami atas dosa kami, supaya kami layak menjadi hamba-Mu di dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin.